Shalom sahabatku, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur karena penyertaan Tuhan selalu ada buat hidup kami. Pagi hari ini, kami buka hati dan pikiran kami untuk diajar dan dituntun melalui kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema penundukan diri, membangun reputasi yang harum. Sebuah tema yang mengajak kita untuk belajar rendah hati dengan memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Markus 11 ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dengan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab, 'Seperti yang sudah dikatakan Yesus.' Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Pada waktu peristiwa Yesus hendak masuk ke kota Yerusalem, Yesus harus masuk kota itu dengan mengendarai seekor keledai muda, supaya dia menggenapi perkataan nubuatan Zakaria di Zakaria 9 ayat yang ke-9. "Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Dari mana akan dia dapatkan keledai tersebut? Apakah dia harus membeli atau meminjamnya? Bagaimana jika sang pemilik menolak untuk meminjamkannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan muncul dan menjadi sebuah masalah besar. Disinilah kita akan melihat dan belajar satu perkara. Di dalam Lukas 2 ayat 52 tentang Tuhan Yesus yang masih muda, dituliskan demikian, "Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, makin dikasihi oleh Allah dan manusia." Sejak masa mudanya, Yesus sudah dikenal dengan reputasi dan nama yang baik, yang harum, bukan hanya di hadapan Allah, tapi juga di hadapan manusia. Dia semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Di titik inilah kita, anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, perlu belajar menjadi seperti Yesus. Perhatikan bagaimana reputasi dan nama baikmu di mata orang lain, bukan hanya di mata Tuhan. Hari-hari ini ada banyak gereja dan hamba-hamba Tuhan banyak menjadi olok-olokan sebab mereka tidak dikenal sebagai pribadi yang memiliki reputasi yang harum dan baik. Lalu, bagaimana kita dapat belajar
untuk membangun sebuah reputasi yang harum, mari belajar dari Tuhan Yesus. Hidupnya di bumi hanya sebentar saja, kurang lebih 3,5 tahun saja. Sampai usia 12 tahun, kita masih melihat catatan Alkitab tentang apa yang terjadi dan diperbuat Yesus, yaitu sampai dia tertinggal di bait Allah sampai pada usia 12 tahun. Kemudian dari usia 30 tahun sampai matinya, banyak catatan kitab-kitab Injil tentang pelayanannya. Namun di kurun waktu terbesar, yaitu dari usia 12 tahun hingga 30 tahun, berarti dalam kurun waktu 18 tahun, yaitu kurun waktu terpanjang dalam kehidupannya di bumi. Tidak ada catatan Alkitab sama sekali tentang apa yang dibuat Yesus, kecuali di Injil Lukas 2 ini, yaitu persis setelah dia ditemukan tertinggal di bait Allah oleh orang tuanya, dan di mana juga dituliskan bahwa dia semakin besar dan semakin dikasihi Allah dan manusia. Disinilah kita akan menemukan rahasia bagaimana Tuhan Yesus membangun reputasinya yang harum. Lukas 2 ayat 51 sampai 52. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kata-kata ia tetap hidup dalam asuhan mereka diterjemahkan oleh beberapa terjemahan Alkitab demikian. New English Translation Bible menuliskan demikian, "And he was obedient to them." Dan dia hidup dengan ketaatan kepada orang tuanya. World English Bible Messianic, "He was subject to them." Dan dia hidup dengan penundukan diri kepada orang tuanya. Jika kita hendak membangun sebuah reputasi dan nama baik yang harum, mulailah belajar seperti Yesus. Tundukkan diri kita di bawah otoritas yang Tuhan tempatkan di atas kita. Bahkan nabi pun tunduk kepada para nabi. Bukankah itu yang 1 Korintus 14 ayat 32 katakan, "Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi." Haleluya. Sahabatku, biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi terang bagi langkah kita dan kekuatan bagi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pengajaran firman-Mu pagi ini. Tuhan, terus ingatkan dalam hidup setiap kami untuk mau hidup dalam penundukan diri atas otoritas yang Tuhan tempatkan atas hidup setiap kami. Amin. Jesus loves you, and so do I.